Ya, Intinya konsumen, masyarakat, pasien terlayani dengan baik. Betul, itu mau satu ya nggak problem, mau dua, mau tiga, monggo. Kita juga berharap jangan sampai urusan kedokteran ini sama seperti PSSI zaman dulu. Yang rame dan ribut pengurusnya, sementara prestasinya nggak ada. Jadi gini, aman-aman aja ternyata. Cuman Aman. butuh nongkrong bareng aja di sini. Iya. Gitu ya? Kurang ngopi kali, Bu. Kurang ngopi, Bu. Kurang Gitu ngopi. lah, ya, Jadi gitu jangan kan. ketemu di dalam diskusi aja, ngopi lah sekarang. Ngopi lah, Iya. Bang. Mesti Jadi nanti biar- kita bilang sama Pak Menteri ya, supaya Nah, ngopi gitu. bareng gitu kan. Karena gitu. kan kemarin Pak Slamet bilang di dunia ini yang namanya induk kedokteran itu cuma satu gitu. Memang intinya banyak, ada dokter gigi, ada dokter jiwa, dokter spesialis jantung, ikatan dokter anak segala macam. Cuman induknya cuma satu, jadi nggak bisa dibikin dua, katanya begitu, Bu. Ya kan ini tergantung ya di mana gitu ya. Artinya sebenarnya mau dibikin cuma satu juga ya boleh aja, karena itu bukan ranahnya Kemkes ya. Iya. Ya Oh, dong. itu Di ranah profesi ya. Profesi mau cuma satu mau ini ya mereka berhak aja, karena Kemkes tidak pernah mengatur organisasi itu Nah, jadi cuma pertanyaannya, satu. Bu. Bagi Kemkes itu lebih baik satu atau banyak? Nah, ini Bu, ini biar ini aja. Gimana, Bu? Atau natural aja? Kalau Kemkes natural aja. Natural aja. Iya. Kalau Kemkes intinya adalah masyarakat terlayani dengan baik. Gitu Itu ya? aja. Intinya konsumen, masyarakat, pasien terlayani dengan baik. Betul. Itu mau satu ya nggak problem, mau dua, mau tiga, monggo. Lepas Kita juga aja. berharap jangan sampai urusan kedokteran ini sama seperti PSSI zaman dulu. Yang rame dan ribut pengurusnya, sementara prestasinya nggak ada. Gitu kan Bu harapannya, Bu ya. Jadi harapan kita jangan elit-elit ini ribut sendiri, sementara pasiennya terbengkalai, Ya. dokter tidak profesional. Sementara negara lain, Malaysia, Vietnam, Udah Singapura, maju. itu udah maju banget, Nah, udah berbenah. Coba Mas lihat, saya potong. Coba Mas lihat berapa 2 juta penduduk Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri berobat. Iya kan? Ya, Nggak jauh-jauh Pineng. loh. Pineng. Singapura. Ya kan? Ya kalau Singapura duitnya ada Iya, Singapura. Singapura udah mainstream lah ya. Nah, kalau duitnya Pineng, sedang, Pineng. Ya. Sekarang Bangkok sedang berbenah. Iya. Terus kalau kita ribut sendiri, pasiennya lari gitu loh. Makanya menurut saya nggak seperti itulah. Harusnya kita duduk bareng gimana membenahi masalah Nah, ini. itu betul. Tambah lagi dengan adanya kasus ini. Ini kan bukan, ini tamparan buat semua dokter loh. Buat tenaga kesehatan, tenaga medis. Ini belum aja mungkin, ya mudah-mudahan nggak ada. Jangan-jangan papu kita baru sadar nih. Wah, waduh gitu. Nah itu kan sebenarnya, ya itu tadi tuh. Jangan sampai yang ribut apa, yang ini nggak terlayani gitu Yang ribut dengan pengurusnya, Bu. baik gitu. Nah itu sih, itu sebenarnya intinya seperti itu. Bu, dibanding negara tetangganya, kita nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau Amerika. Kita yang Negeri dekat-dekat, jiran aja. yang merdekanya nggak jauh-jauh beda sama kita gitu. Malaysia. Malaysia, Thailand, Singapura, Thailand. Singapura, bahkan katanya Vietnam sekarang udah mulai Filipina. dari tradisional menuju ke modern, gabungan antara pengobatan tradisional dengan modern jadi satu. Jadi satu. Nah kalau Ibu ngeliatnya gimana? Kita jauh banget. Jauh. Kita masih ribut Mas, masih berantem adalah dokter sama pengobatan tradisional gitu. Dan itu semua ada di kolegium gitu ya, kolegium, karena ada kolegiumnya ada di kita. Nah inilah yang kemudian kita ingin menyatukan hal-hal seperti ini. Sebenarnya kan nggak ada yang jelek, tetapi sebenarnya kalau ini jadikan satu, ini kan akan menjadi lebih bagus. Gimana ada share kompetensi kah, ada ini kah gitu kan, antara para dokter. Let's say ya misalnya Pak Menteri itu selalu bilang, dokter di daerah dia nggak boleh melakukan, dia dibatasin itunya, kompetensinya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu ya. Padahal di daerah itu nggak ada dokter bedah. Di daerah itu nggak ada objin, padahal itu perlu USG gitu kan. Nah dulu nggak boleh dipegang, sekarang ditambahin kita secara kompetensi mereka boleh melakukan USG. Disediakan sama Pak Menteri USG di puskesmas untuk deteksi dini terhadap janin yang ada kelainan sehingga cepat dirujuk. Atau ternyata USG-nya juga bisa mendeteksi CA, ya kan?
Walaupun dia tidak mendiagnosa secara ini, tetapi secara screening dia bisa tahu, itu kan bisa langsung dirujuk gitu loh. Kalau nungguin objin ada di puskesmas kan ya nggak mungkin toh. Iya, Ya kan? Gitu loh. Nah seperti itu, ada radiologi, ada di semua ini. Nah inilah share kompetensi yang sebenarnya di luar negeri itu sudah common banget mereka melakukan. Nah inilah kemudian kita maunya semua para dokter spesialis berbesar hatilah, terutama untuk di daerah-daerah yang kekurangan dokter. Kita ini masih ada 500 puskesmas tanpa dokter. Itu bukan dokter spesialis. Kalau 7 dokter ya, kalau 7 dokter spesialis dasar itu 40% RSUD itu kurang dokter spesialisnya. Dasar loh ya, dasar. Nah, terkait dengan itu kan tadi tujuannya KKI untuk menggabungkan semua perizinan dan segalanya itu yang tenaga kesehatan. Apakah sudah ada perubahan, Bu? Kan STR nanti kan kalau tidak ada pelanggaran parah ya tetap terus saja yang STR. Ya. Terus satunya yang perlu diperbarui SIP. kayak pilot ya. Harus betul. tes terbang dulu gitu. Betul. Itu gimana, Bu? Apakah lebih trafficnya itu lebih lancar lagi atau memang seperti apa, Bu, sekarang kondisinya, Bu? Jadi sekarang itu ya di Undang-Undang 17 ini perubahannya pertama adalah kita dapat STR itu seumur hidup. Itu ya. Oke. Nah dengan STR seumur hidup dia PRD tuh hanya setiap 5 tahun tuh perpanjang SIP. Ya. Oke. Atau dokter yang baru mau minta SIP gitu ya di satu daerah. Nah kalau dulu itu kan harus ada rekomendasi. Dari apakah pihak lain ya? Pihak lain gitu ya. Apakah ini boleh nih saya mau masuk Bandung nih gitu, mau masuk Tasik gitu ya. Mesti gitu tuh. Kalau sekarang Kemkes itu udah punya peta seluruh kabupaten kota, ya. Dan sudah ada perhitungan berapa jumlah dokter yang dibutuhkan situ. Let's say misalnya di sana tuh masih membutuhkan objin ada 5, anestesi ada 5 misalnya. Dia baru ada objin 3 gitu ya. Begitu ada objin masuk, daftar, minta SIP di daerah itu, selama kuota itu belum terisi, ya otomatis dia langsung dapat. Selama tidak ada rekomendasi dia blacklist ada masalah, selama kuotanya ada, ya dia langsung dapat gitu loh. Nah ini kan mempercepat ya untuk pendistribusian. Dan juga para dokter-dokter yang spesialis yang baru ini dia bisa lihat petanya nantinya tuh kita buat tuh dia bisa lihat petanya, jadi dia tahu nih. Jangan ngotot di daerah yang penuh, itu tuh sana tuh masih kosong. NTT gitu. Misalnya kurang dokter jantung. Ya kurang, gitu. Oke, jadi mengurangi antrian ya Bu ya? Betul. Prinsipnya ya Bu? Iya. Sama penyebaran? Penyebarannya. Dan mempercepatlah proses izin-izin supaya ini udah ditunggu masyarakat. Betul. Gitu loh. Jangan sampai nanti karena antriannya panjang, di sana udah membutuhkan dokter, nggak ada dokternya. Karena masih antrian perizinan. Iya, administrasi. Nah, gitu.